pada paket pertama karena baru pertemuan pertama di kelas Ikhwan. Jadi untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah paket penalaran induktif. Waktu 90 menit. Oke, langsung saja teman-teman bisa lihat apa yang ada di layar kakak. Sekarang kakak bahas mulai dari nomor 1. Ya. Sebentar. Oke. Nomor 1 di sini, Ahmad memiliki hobi berenang. Ia sering berenang di laut. Si Ardi, adik Ahmad, memiliki hobi menyelam dan berenang. Kesimpulan mana yang benar? Oke. Jadi yang pertama, kita buat premis yang pertama atau kalimat pertama, yaitu Ahmad memiliki hobi berenang. Kemudian ia sering berenang di laut. Sering berenang di laut. Kemudian premis atau pernyataan yang kedua, Ardi, adik Ahmad, memiliki hobi menyelam dan berenang. Menyelam dan berenang. Maka kalau kita buat kesimpulan, jadi kesimpulan itu sebuah kalimat yang mewakili pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua. Jadi harus mengandung makna kedua kalimat tersebut. Ahmad memiliki hobi berenang. Ia sering berenang di laut. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, Ardi, adik Ahmad, memiliki hobi menyelam dan berenang. Nah, berarti Ahmad dan Ardi sama-sama memiliki hobi berenang. Ya, Ahmad memiliki hobi berenang. Ia sering berenang di laut. Ardi, adik Ahmad, memiliki hobi menyelam dan berenang. Berarti nomor 1 jawabannya adalah yang B. Kalau yang A, Ahmad dan Ardi suka menyelam di laut. Yang suka menyelam di laut cuma Ahmad, tapi Ardi tidak. Kalau yang C, Ahmad dan Ardi berenang ke laut. Bukan ya? Tapi sama-sama mempunyai hobi berenang. Bukan berenang ke laut. Kemudian yang D, Ahmad dan Ardi pergi berenang ke laut. Salah. Ini Ahmad dan Ardi hobi berenang di laut. Salah ya? Jadi yang suka ke laut itu cuma Ahmad doang. Sedangkan Ardinya tidak. Oke teman-teman, untuk nomor 1 di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Fauzan, Java. Kak, kalau misalkan ada soal terus jawabannya tidak ada kesimpulan gitu, kayak gimana tuh? Tidak ada. Di salah satu jawabannya. Tidak ada kesimpulan. Jadi kayak soalnya bentuknya kayak gini, cuman di opsi ABCDE-nya itu ada di salah satu opsi bentuknya tuh tidak ada kesimpulan yang dapat diambil. Kalau gitu maksudnya gimana tuh? Tidak ada kesimpulan dapat diambil berarti ya kedua kalimat itu tidak menyatu. Jadi tidak ada kesamaan di antara dua kalimat itu yang ada di soal. Nah, misal, jadi kayak nggak berhubungan gitu ya, Kak? Ya, nggak berhubungan. Nggak ada kaitannya. Misalkan Adi suka berenang, Akmal suka makan. Apa kesimpulannya? Ya nggak bisa gitu ya, karena nggak ada kaitannya antara premis pertama dan premis kedua. Gitu. Oke, Pasti makasih. kalau ya sama-sama. Pasti kalau disuruh mencari kesimpulan, tentunya ada kalimat yang berhubungan. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan itu yang mewakili kalimat gitu.
Oke ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Ya, tolong dibacain soalnya Fauzan, nomor 2. Yuk, silakan Fauzan, nomor 2. Dari ceritanya, Iya, dari kalimatnya. kehidupan manusia ibarat roda yang sedang berputar. Kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Suatu waktu, mungkin roda itu meluncur cepat tanpa guncangan sebab melaju di jalan tol. Pada waktu yang lain, roda itu penuh guncangan karena berjalan melalui batu-batu dan lubang-lubang yang dalam. Ada kalanya, roda itu harus mendaki tanjakan yang sangat tajam, tetapi ada juga harus meluncur di turunan yang licin. Paragraf tersebut mengemukakan maksud sebagai berikut. Oke, paragraf tersebut mengemukakan maksud sebagai berikut. Kalau yang A, kehidupan manusia dan perputaran roda itu sama saja. Salah teman-teman ya. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Kemudian yang B, roda yang berputar menggambarkan perjalanan hidup manusia. Ini bisa jadi, cuman maksudnya bukan rodanya, gitu. Jadi masih belum tepat. Jadi jawabannya itu benar, tapi kurang tepat. Karena maksudnya itu apa gitu? Maksudnya roda itu yang seperti gimana? Jadi kalau misal ditanyakan mengemukakan maksud, berarti perumpamaan itu nggak boleh dibawa lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kan kehidupan manusia ibarat roda. Nah, berarti kan diumpamakan seperti roda. Nah, roda itu kan hanya perumpamaan. Jadi kalau udah mengemukakan maksud ya kalimat atau kata perumpamaan itu jangan diikutkan. Nah, kalau masih diikutkan, ya berarti itu bukan maksudnya. Gitu. Kemudian yang C, perjalanan hidup manusia kadang-kadang seperti roda. Nah, bukan ya, karena roda itu adalah perumpamaan. Nah, kalau yang D, kehidupan manusia tidak selamanya suka, juga tidak selamanya duka. Jadi roda itu menggambarkan tidak selamanya suka dan tidak selamanya duka. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Ini ya, tips dari kakak, maksudnya clue dari kakak ya. Jadi jika menanyakan maksud, maka kata atau kalimat perumpamaan bukanlah sebuah kesimpulan. Nah, itu ya. Jadi contohnya di sini di nomor 2 ini adalah roda. Jadi apa yang terjadi di dalam roda, ya pokoknya kalau ada kata roda atau kalimat roda ya nggak usah diikutkan gitu, karena bukan menggambarkannya, tapi perumpamaan. Oke, di nomor 2 ini ada yang mau ditanyakan? Firza, Nugraha, Fauzan, Dava, Zulfa, ada yang mau ditanyakan? Aryo, ada yang mau tanyakan Aryo? Untuk nomor 2? Saya belum, Pak. Belum ya? Oke. Firza gimana, Firza? Firza, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, oke. Di Sendra, panggilannya sama Pak Sendra? Erda, Pak. Erda ya? Erda gimana Erda? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman ya, oke. Sampai Zulfa sini ada aman. yang mau ditanyakan? Zulfa? Insya Allah aman, Kak. Aman ya, oke. Alhamdulillah. Kalau aman, kakak lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke. Nomor 3, tolong dibacain soalnya Erda. Yuk. Jika
seseorang berada di bandara sesekali, perhatikanlah menara pengaturan lalu lintas udara di bandara. Tanpa menara pemantauan ini, urusan penerbangan bisa kacau karena pesawat bisa saling senggol, saling serempet, hingga saling tabrak di udara. Saat menanjak di area sekitar bandara, jarak horizontal antara pesawat tidak boleh kurang dari 5 mil. Tuh. Sedangkan jarak vertikal tidak boleh kurang dari 1000 kaki. Saat melayang di angkasa bebas, jarak horizontal minimal 8 km, sedangkan jarak vertikal minimal 600 meter. Oke. Berarti pertanyaannya adalah generalisasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, jadi maksud dari kata generalisasi, ya. Maksud dari kata generalisasi itu adalah kesimpulan yang kok gini ya? Tadi kok tiba-tiba naik turun. Kesimpulan yang mewakili suatu paragraf. Gitu, teman-teman. Nah, setelah dibaca Erda, mana nih kesimpulan yang tepat? Nah, kalau yang A, menara inilah yang mengatur jarak minimal antar pesawat. Di sini dibilang mengatur jarak minimal antar pesawat, padahal nggak hanya jarak yang diatur, ya nggak hanya jarak di sini. Saat melayang, itu kan termasuk aturan ya, termasuk SOP yang dilakukan oleh ATC ini. Ya ada sih jarak horizontal, kemudian jarak vertikal saat sedang angkasa bebas, jarak horizontal minimal ini. Jadi gak hanya jarak teman-teman ya yang diatur ya. Jadi yang A ini bukan. Kalau yang B, ATC sangat penting di bandara. Ya betul, dia sangat penting. Kenapa? Karena dia mengatur jalannya pesawat. Oke, jadi kita kasih opsi dulu. Bisa jadi ya jawabannya ya, belum pasti. Kita cari yang sesuai. Kemudian yang C, jarak horizontal dan vertikal antar pesawat harus diatur. Padahal di paragraf ini membahasnya adalah ATC. Gitu ya, bukan jarak horizontal dan vertikal antar pesawat. Jadi kurang tepat. Nah, yang D, antara pesawat harus diatur supaya tidak saling tabrak. Ya kalimatnya betul, cuman nggak mewakili satu paragraf. Kalau yang E, karenanya di bandara selalu ada ATC. Ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena ini bukan kalimat kesimpulan. Ya, ini bukan kalimat kesimpulan. Ya, ini kalimat sebab akibat, bukan kesimpulan. Jadi nggak boleh dibuat kesimpulan. Jadi jawaban yang memungkinkan nomor 3 itu adalah yang B. ATC sangat penting di bandara. Oke teman-teman, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Fauzan, Bam, Zulfa, Dava, Mirza, ada yang mau ditanyakan? Aryo, ada yang mau tanyakan Aryo? Nugraha Aris, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Yang lain gimana yang lain? Kalau ada pertanyaan Aman, silakan. Pak, insya Allah. Ya. Oke, paham ya? Masih aman, Pak. Oke, Masya Allah. Sip. Kalau teman-teman paham, kakak lanjutkan ya. Kakak lanjutkan. Oke, nomor 4, tolong dibacain soalnya Zulfa. Ini soal SIMAK UI tahun 2012. Yuk Zulfa, dibaca. Nomor 4. Semuanya, Kak. Iya. Karena ini kalimatnya paragraf. Jawab Zulfa, yuk. Pandangan kedokteran holistik menyatakan bahwa kesehatan badan berkaitan langsung dengan kesehatan jiwa. Problem di pikiran dapat menyebabkan masalah kesehatan badan.
Sebaliknya, penyakit di badan pun dapat menyebabkan masalah di pikiran. Pandangan ini ternyata juga berlaku di bidang kesehatan mulut dan gigi. Jika dokter ahli jiwa punya ungkapan mind-body connection, dokter gigi juga punya ungkapan mood-body connection. Problem di badan dapat menyebabkan masalah gigi dan mulut. Oke. Demikian sebaliknya, masalah gigi dan mulut pun dapat menyebabkan problem di orang lain. Simpulan yang dapat dirumuskan dari teks di atas adalah Simpulan yang dapat disimpulkan di teks di atas adalah setelah tadi dibaca sama Zulfa, kalau yang A, keadaan tertentu pada tubuh dapat mempengaruhi keadaan bagian lain pada tubuh kita. Padahal bukan ya. Kalau keadaan tubuh ya berkaitannya dengan pikiran. Di nomor A bukan kesimpulan. Kalau yang B, penyakit dalam tubuh membuat orang menjadi stres. Bukan juga, tidak ada kalimat yang menyatakan stres. Tidak mewakili sama sekali. Kalau yang C, pandangan kedokteran gigi sejajar dengan pandangan kedokteran jiwa. Ini juga bisa juga nggak boleh buat kesimpulan karena kalimat perumpamaan. Ya, dokter gigi mind body connection. Mouth body connection. Kalau dokter jiwa mind body connection. Jadi perumpamaan nggak boleh dibuat kesimpulan. Jadi intinya kesimpulan tepat dari teks yang dibaca oleh Zulfa adalah penyakit di dalam tubuh berkaitan dengan keadaan pikiran. Karena hubungannya tubuh pasti hubungannya dengan pikiran. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang E. Jadi gitu teman-teman ya, untuk menjawab kesimpulan. Jadi yang nggak boleh dibuat kesimpulan itu kalimat fakta, terus data, angka, kemudian perumpamaan itu kurang tepat untuk dibuat kesimpulan. Tapi ada beberapa teks yang bisa membuat itu menjadi kesimpulan. Kalau benar-benar opsinya itu nggak ada lagi gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aryo? Erda? Firza? Ada yang mau ditanyakan? Bams? Fauzan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih aman, Pak. Aman ya? Paham, Oke. Pak. Paham ya? Bams gimana Bams? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada. Zulfa? Nggak ada ya. Zulfa ada yang mau tanyakan Zulfa? aman Pak, insya Allah. Aman ya, oke. Kalau aman, kakak akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, nomor 5. Lebih dari setengah dasawarsa terakhir ini, Bumi Pertiwi mengalami musibah bencana besar secara beruntun. Faktor alam dan sejarah kebencanaan menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan bencana. Terakhir, terjadi bencana banjir di Jakarta dan sebagai wilayah lain Indonesia, serta letusan gunung, yaitu Gunung Sinabung dan Kelut. Realita ini menyebabkan penduduk Indonesia harus siap siaga menghadapi bencana. Nah, simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah, kalau yang A, faktor alam Indonesia menyebabkan bencana. Kurang tepat ya. Harusnya faktor alam dan sejarah kebencanaan menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan bencana. Bukan menyebabkan bencana, tapi daerah rawan bencana. Faktor alam itu misalkan hujan. Apakah hujan menyebabkan bencana? Enggak juga ya. Hujan itu juga bisa membawa berkah. Ya walaupun bisa menyebabkan musibah. Jadi kalimat ini belum mewakili semua kalimat, semua paragraf. Jadi bukan. Kalau yang B, Bumi Pertiwi mengalami bencana. Kurang tepat juga. Karena lebih dari setengah dasawarsa terakhir ini, Bumi Pertiwi mengalami musibah bencana besar secara beruntun. Jadi kurang tepat ya, masih belum.
Kalau yang C, musibah bencana beruntun akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini, tapi setengah dasawarsa. Jadi bukan. Kemudian kalau yang D, Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Nah, ini betul. Kenapa? Karena di sini faktor alam dan sejarah kebencanaan menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah rawan bencana. Ini bisa jadi. Kalau yang E, masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Ya, pasti yang E itu masyarakat harus siaga menghadapi bencana. Tapi kalimat tersebut belum mewakili semuanya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Karena merupakan daerah rawan bencana, sudah terbukti ada bencana banjir di sebagian Jakarta, di Jakarta, di sebagian wilayah, kemudian letusan gunung, jadi itu mewakili. Dan kalau Indonesia itu merupakan daerah rawan bencana. Oke ya, nomor 5 jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 5 ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Erda, Fauzan, Dava, Aryo, ada yang mau ditanyakan? Virus Yafi, ada yang mau ditanyakan? Pak, mananya nggak? Ya, gimana, Fauzan? Kalau simpulan itu bisa diambil dari kalimat utama gitu nggak sih? Bisa, tapi lebih tepat itu kesimpulan diambil dari seluruh kalimat yang mewakili. Jadi kayak kalimat yang mewakili dari seluruh paragraf. Gitu, Fauzan. Jadi nggak tentu dari kalimat utama tentu. bisa jadi kesimpulan. Belum tentu. Jadi kesimpulan itu harus yang satu kalimat yang mewakili semua paragraf. Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, nomor 6 dibaca. Tolong dibaca soalnya, Dava. Yuk. Dibaca, Dava. Dava, ada suara kakak, Dava? Ada, Kak. Ya, tolong dibaca nomor 6. Nomor 6. Ya. Dulu eyang-eyang kita merawat gigi dengan cara menginang. Penelitian mutakhir membuktikan bahwa cara ini emang efektif membuat bakteri patogen berhengkang. Berdasarkan fakta ilmiah, minyak asirinya mengandung kafikol, kabivetol, carfacrol, dan eugenol. Dibandingkan dengan fenol, kandungan fitokimia sirih ini 5 kali lebih kuat menghalau bakteri di mulut, seperti Streptococcus mutans, Streptococcus viridans, dan Staphylococcus aureus. Kuman-kuman itulah biang penyebab gigi berlubang. Mereka membusukkan sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi, menghasilkan asam yang menurun pH cairan di sekitar gigi. Generalisasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah Generasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah kalau yang A, yang kita merawat gigi dengan cara menginang. Ya, ini benar, cuman belum menggeneralisasi. Karena yang dibahas itu di sini ada apa namanya? Nggak hanya menginang doang, kandungan-kandungan, kemudian dan jenis-jenis bakterinya. Jadi belum mewakili ya. Kalau yang B, kemampuan sirih bukan sekedar mitos. Di sini nggak ada yang bilang mitos. Ada yang bilang mitos nggak di sini? Nggak ada ya. Tapi penelitian mutakhir membuktikan bahwa cara ini emang efektif. Jadi bukan kesimpulan atau bukan generalisasinya. Kalau yang C, sirih penghalau bakteri di mulut. Ini bisa jadi. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan cara menginang itu berarti menggosok dengan menggunakan sirih ya, menginang itu. Penelitian mutakhir membuktikan bahwa cara ini memang efektif membuat bakteri patogen hengkang. Berdasarkan fakta ilmiah,
minyak asirinya. Jadi minyak asiri itu adalah minyak di dalam daun sirih. Itu mengandung kafikol, kafifetol, karfakol, dan eugenol. Dibandingkan dengan fenol, kandungan fitokimia sirih ini 5 kali lebih kuat menghalau bakteri di mulut. Seperti, ya inilah bahasa-bahasa biologinya teman-teman ya. Seperti bahasa-bahasa biologinya, tapi kakak juga nggak tahu nih Streptococcus mutans itu yang kayak gimana bakterinya. Kakak juga karena bukan guru biologi, jadi kurang ngerti ya. Nah, kuman-kuman itulah dibilang penyebab gigi berlubang. Nah, jadi yang C ini sirih penghalau bakteri mulut. Ini bisa jadi ya, karena sudah mewakili kalimat dari paragraf tersebut. Oke, kalau yang D, kuman-kuman penyebab gigi berlubang. Betul, tapi bukan sebagai kesimpulan. Karena yang dibahas nggak hanya kuman-kuman doang. Gitu. Dikurang, pernah tepat. Kalau yang E, sisa-sisa makanan menurunkan pH cairan di sekitar gigi. Ya ini betul, tapi ini bukan kesimpulan. Kenapa? Karena ini ada di kalimat terakhir. Jadi yang mewakili semuanya adalah yang C. Jadi sirih penghalau bakteri di mulut. Kenapa? Karena cara menginang menggunakan sirih. Kemudian sirih mengandung 5 zat, ini ya 5 zat kimia, kafikol, kafifetol, karfakol, dan eugenol. Kemudian sirih bisa menghalau bakteri-bakteri. Ya, jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dava, Bams, Fauzan, Zulfa, Erda, ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman. Aman, Firza, ada yang mau tanyakan, Firza? Firza Maulana, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Virus Yafi, ada yang mau ditanyakan? Aman Pak, insya Allah. Aman ya, insya Allah. Oke, kalau aman, nggak ada yang mau tanyakan, kakak lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke. Nomor 7, tolong dibacain. Soalnya virus Yafi. Nomor 7, bangsa Jepang terkenal sebagai bangsa yang sangat hemat. Mereka sulit mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana. Keluarga-keluarga yang menjalankan bisnis menghargai semboyan cepat tidur dan cepat makan. Dengan tidur lebih awal, uang yang dihabiskan untuk listrik dan pemanas ruangan lebih sedikit. Apabila kegiatan makan lebih cepat diselesaikan, waktu untuk bekerja lebih panjang. Kebersihan Jepang membangun perekonomian yang kokoh tidak mungkin dicapai tanpa budaya hemat tersebut. Simpulan paragraf tersebut adalah Kesimpulannya, kalau yang A, Jepang berbudaya hemat. Ini bisa jadi kesimpulan. Kalau yang B, bangsa Jepang sulit mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana. Ini bukan kesimpulan teman-teman ya, tapi ini adalah suatu teks yang ada di paragraf. Jadi kurang tepat untuk mewakili semuanya. Kalau yang C, bangsa Jepang menjalankan bisnis menghargai semboyan cepat tidur. Ya betul, ini ada di kalimat, tapi bukan sebagai kesimpulan. Nah, kemudian yang D, bangsa Jepang menghargai tidur. Ya ini betul, tapi bukan kesimpulan. Kalau yang E, bangsa Jepang berhasil membangun perekonomian dengan kokoh dengan budaya hemat. Betul ada di teks, tapi belum mewakili kesimpulan. Ya, jadi yang benar nomor 7 jawabannya adalah yang A. Jadi bangsa Jepang berbudaya hemat. Nah, dengan cara mengeluarkan uang untuk hal-hal yang di luar rencana, keluarganya menjalankan bisnis cepat, tidur lebih awal, kemudian waktu bekerjanya lebih panjang. Jadi itulah yang dilakukan untuk berbudaya hemat. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang A. Insya Allah lebih mudah teman-teman ya. Gampang ya, bisa di logika ya. Bisa dinalar untuk nomor 7 ini. Jadi nggak sulit dari teks-teks yang di atas. Karena dengan kesimpulan ini itu sudah mewakili seluruh paragraf. Dan ini sangat jelas tanpa kita analisa sama sekali. Kalau yang di atas kan membutuhkan sedikit analisa. Kalau nomor 7 ini insya Allah nggak pakai. Gitu. Ya, cara menentukan kesimpulan. Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 7? Erda, Bams, Virus Yafi,
Paham, Pak. Oke. Dava, Firza, Fauzan, Zulfa, ada yang mau ditanyakan? Aryo, ada yang mau tanyakan Aryo? Aman Pak ini. Aman ya? Bangun. Aman ya? Oke. Kalau sudah paham, agak lanjut ke nomor berikutnya. Oke, Kakak sekarang ke nomor 8. Pada hari Sabtu, adik disuruh ibu pergi ke taman untuk bermain bola atau pergi ke toko untuk membeli alat olahraga. Nah, ini agak beda teman-teman ya dari teks-teks yang ada di atas. Jadi, pada hari Sabtu, adik disuruh ibu pergi ke taman untuk bermain bola atau pergi ke toko untuk membeli alat olahraga. Pada hari Sabtu, toko olahraga tutup, sehingga adik tidak mungkin membeli alat olahraga. Kesimpulan yang tepat di paragraf berikut adalah, oke, ini kita analisa ya teman-teman ya. Kita analisa. Hari Sabtu, adik disuruh ibu pergi ke taman untuk bermain bola atau pergi ke toko untuk beli alat olahraga. Kakak singkat aja teman-teman ya, supaya nggak memakan waktu banyak. Ini premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua, pada hari Sabtu toko olahraga tutup. Ya, toko olahraga tutup. Berarti kesimpulannya apa kesimpulannya? Nah, adik itu sekarang gini, di kalimat yang pertama pilihannya adik cuma dua. Pergi ke taman bermain bola atau pergi ke toko untuk beli alat olahraga. Ternyata toko olahraganya tutup. Berarti kesimpulannya adalah adik bermain bola di taman. Ya, adik bermain bola di taman. Ini kakak singkat ya kalimatnya ya. Jadi nanti kita bisa pilih yang kalimatnya itu sama seperti kesimpulannya. Kalau yang A, pada hari Sabtu adik pergi ke taman untuk bermain bola. Ini bisa jadi. Yang B, pada hari Sabtu adik membeli alat toko olahraga lain. Toko alat olahraga di toko lain. Enggak ya, karena di kalimat pilihannya cuma dua. Pergi ke taman atau pergi ke toko untuk beli alat olahraga. Berarti yang B ini salah. Kalau yang C, pada hari Sabtu adik tidak mengikuti permintaan ibu. Mengikuti ya. Mengikuti yang adik bermain bola di taman. Yang C salah. Kalau yang D, pada hari Sabtu adik tidak pergi ke taman. Oh, ini malah salah ya. Tokonya aja tutup ya pasti dia ke taman gitu. Kalau yang E, pada hari Sabtu ibu tidak menyuruh. Ibu masih menyuruh. Yaitu opsi yang satunya. Bermain bola di taman. Berarti nomor 8 jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Fauzan, gimana Fauzan? Bams? Saya jelas, Pak. Saya Oke, jelas Zulfa, Pak. gimana Zulfa? Oke, Dava jelas. Aryo, Firza, Erda, ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Zulfa gimana Zulfa? Insya Allah jelas Kak. Jelas ya. Fairuz, Yafi, ada yang mau ditanyakan? Bams, ada yang mau tanyakan Bams? Bams, halo? Jackson Bams, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya teman-teman ya? Kalau cukup jelas, kakak lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini ya. Ada kalimat teks seperti ini. Paragraf nih yang hampir sama seperti koran, ya enggak? Hampir sama seperti koran. Jadi ini tips dari kakak. Kalau besok kalian menghadapi soal UTBK yang
realnya, itu kalian itu akan dihadapkan dengan teks seperti ini teman-teman. Nah, caranya kalian kalau ada teks seperti ini, jangan kalian baca teksnya secara utuh, baru mengerjakan soal. Jangan teman-teman. Kalau misal kalian mempunyai IQ yang jenius gitu, mungkin setelah sekali baca akan paham. Tapi apa namanya? Ya kalau misalkan seperti itu nggak apa-apa. Tapi teman-teman, kalau misalkan kesulitan untuk memahami suatu teks, ya kalian jangan baca semuanya, gitu. Jadi yang mesti kalian lakukan adalah kalian ke soalnya dulu, baru cari jawaban yang ada di teks. Itu teman-teman ya. Jadi kalian nggak baca 2 kali. Kalau kalian baca dulu, terus kalian kerjain soal. Nah, terus soalnya minta apa nih? Oh, kalian nanti baca lagi. Kalau sekali paham nggak apa-apa teman-teman. Tapi kan kebanyakan kesulitan ya kalau harus memahami bacaan sepanjang ini dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi waktu UTBK itu sangat dibatasi. Jadi nggak mungkin kalian mengerjakan dengan cara membaca terlebih dahulu baru ke soalnya. Jadi caranya kalian lihat soalnya. Nah, setelah lihat soal, setelah baca soal, baru kalian cari di teks gitu. Misalkan ini nomor 9 ya. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang benar? Nah, berarti kita fokusnya cuma ke paragraf 1, nggak usah ke paragraf yang lain. Karena yang dibutuhkan adalah paragraf pertama. Gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Gitu. Itu tips dari kami. Jadi fokus ke paragraf pertama. Barulah kita baca paragraf pertamanya. Gitu. Oke. Tolong dibaca paragraf pertamanya, Fauzan. Semua negara yang mempunyai masalah pengangguran mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pengangguran selalu ada di setiap negara, entah itu negara maju seperti Amerika Serikat, apalagi negara berkembang semacam negara kita, Indonesia. Jumlah pengangguran umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Lapangan kerja yang pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga lapangan kerja yang semakin banyak dapat memberikan kesempatan yang tinggi bagi penduduk usia produktif untuk bekerja. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Oke, ya, berarti paragraf 1, cukup kalian yang pahami adalah paragraf 1. Oke, berdasarkan paragraf pertama, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, kalau misalkan A, B, C, D, E-nya di sini kalimatnya berbeda, ya, misalkan kalimat dari pilihan ganda, ya, dari pilihan ganda itu tidak berhubungan, ya, tidak berhubungan, maka gunakan metode eliminasi. Ya, gunakan metode eliminasi. Jadi eliminasi itu adalah kita cari ini teman-teman. Dari A, B, C, D, E ini mana yang sesuai dengan paragraf pertama. Gitu. Kalau tips yang kedua, kalimat dari pilihan ganda maksudnya kalimat dari pilihan ganda itu ini, maksudnya itu kalimat dari pilihan ganda ada makna yang sama, bukan makna sih, ada kalimat yang hampir sama, gitu ya, ada kalimat yang hampir sama, maka gunakan metode implikasi. Insya Allah di pertemuan kali ini yang kita gunakan adalah metode eliminasi. Karena kalau implikasi itu kita ini teman-teman butuh banyak menganalisa. Jadi mencocokkan mana yang paling sesuai gitu. Karena kalau kita lihat ya dari A, B, C, D, E ini kalimatnya nggak
berhubungan ya, maksudnya tidak ada yang sama, berarti kita tetap gunakan metode eliminasi. Nanti insya Allah implikasi itu ada di pertemuan ya, pertemuan nantilah pasti akan dibahas juga, karena implikasi ini butuh berpikir lebih kritis ya, jadi butuh banyak berpikir. Tapi insya Allah di pertemuan pertama teman-teman nggak akan disuruh banyak mikir, masih disuruh untuk mencari mana nih yang sesuai dan yang pas gitu ya. Oke, setelah dibaca sama Fauzan, kita cari ya opsi-opsi yang sesuai dengan paragraf pertama. Kalau yang A, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh jumlah pengangguran di negara tersebut. Ini salah ya teman-teman ya. Padahal di paragraf pertama dibilang Amerika pertumbuhan ekonomi gini ya. Jadi jumlah pengangguran umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa. Gitu. Nah, kalau yang A, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh jumlah pengangguran. Bukan ya. Nggak dipengaruhi oleh jumlah pengangguran. Tapi jumlah pengangguran umumnya sejalan. Bukan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hati-hati ya, hati-hati dengan kalimatnya. Yang A bukan. Kemudian yang B, pengangguran disebabkan karena negara berkembang tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini bisa jadi oke gitu ya. Pengangguran disebabkan karena negara berkembang tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini juga bisa jadi. Kemudian yang C, lapangan pekerjaan yang banyak namun tidak mampu menampung jumlah pekerja dapat berakibat terhadap penurunan kesempatan kerja. Nah, dibilang kesempatan kerja. Kalau yang D, pertumbuhan ekonomi yang buruk dan jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan adanya pengangguran. Salah ya teman-teman ya, nggak ada hubungannya. Nggak ada di paragraf pertama. Kemudian yang E, pengangguran dapat dihilangkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan mengurangi pencari kerja. Ini juga bukan. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang B. Itu. Nah, jadi yang mewakili dengan seluruh paragraf pertama. Oke. Nomor 10. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Atau manakah simpulan yang paling benar? Kalau yang A, ini ya, Indonesia sama dengan negara Amerika Serikat. Indonesia sama dengan Amerika Serikat. Salah ya. Indonesia ya Indonesia, Amerika ya Amerika gitu. Jadi nggak mungkin sama. Kalau yang B, Indonesia mempunyai masalah dengan pengangguran. Nah, ini juga bisa. Karena nggak hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia. Gitu. Bukan seluruh dunia, apa tadi? Semua negara. Semua negara berarti termasuk seluruh dunia, teman-teman ya. Berarti termasuk seluruh dunia. Kemudian yang C, Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah. Tidak disebutkan. Kemudian yang D, Indonesia mencoba meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Betul, cuman nggak membicarakan itu. Yang E, Indonesia adalah negara berkembang yang sama dengan negara maju, salah juga. Jadi nomor 10, jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, nomor 9 sama nomor 10 ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 10 sama 9? Belum, Pak. Belum ya? Belum ada. Belum ada ya. Gitu. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke nomor 11. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan yang paling benar? Oke, sekarang kita tinjau paragraf 3. Oke, untuk paragraf 3, tolong dibacain soalnya, Dava. Dibacain soal paragrafnya, Dava, paragraf 3. Yang 3, oh. Ya, pada Agustus 2019, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak
133,56 juta orang. Ya, angka ini terdiri dari 126,41 juta pekerja dan 7,05 juta pengangguran. Namun dari total pekerja Indonesia masih terdapat penduduk yang menjadi setengah penganggur. Jumlah setengah penganggur di Indonesia sebanyak 8,14 juta orang. Setengah penganggur merupakan penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal atau 35 jam seminggu. Artinya, penduduk ini masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Namun ada juga golongan setengah pengangguran tersebut yang dinamakan pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Dahulu disebut setengah pengangguran sukarela. Ya, berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Kalau yang A, ya, kalau yang A, jumlah pengangguran Indonesia pada Agustus 2019 adalah sebanyak 133,56 juta orang. Ini salah ya teman-teman ya. Ini salah karena 133,56 juta itu adalah bukan pengangguran tapi angkatan kerja. Gitu ya. Kemudian yang B, angkatan kerja adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan dan mempunyai usia produktif. Ini juga salah juga. Angkatan kerja ya semua orang yang bekerja, mencari pekerjaan, mempunyai usia produktif atau setengah menganggur itu disebut sebagai angkatan kerja. Kalau yang C, total jumlah seluruh pengangguran di Indonesia pada Agustus 2019 adalah sebanyak 15,19 juta orang. Nah, ini betul teman-teman. Kenapa? Karena kan 126,41 itu adalah dia pekerja. Ya. Kemudian 7,05 juta ya 7,05 bukan 70,5 ya. Tadi yang dibaca sama 7,05 juta itu dia sebagai penganggur. Kemudian 8,14 juta ini adalah setengah pengangguran. Setengah penganggur. Nah, penganggur dan setengah penganggur itu masih dianggap sebagai pengangguran. Berarti totalnya adalah 15,19 juta. Berarti nomor 11 jawabannya adalah yang C. Karena penganggur dan setengah penganggur itu juga disebut sebagai pengangguran. Ya, jadi dua ini disebut sebagai pengangguran. Kayak gitu ya. Kalau yang D pada Agustus 2019 jumlah angkatan kerja yang benar-benar bukan pengangguran sebanyak 118,2 juta orang. Bukan 118 ya, tapi 126,41. Yang bukan pengangguran. Salah. Kalau yang E pengangguran adalah angkatan kerja yang belum bekerja, ini juga salah. Oke, sekarang kita ke nomor 12. Di nomor 12 ini, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal? Nah, yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal. Oke, coba di paragraf 3, tolong dibacain Erda kalimat yang bercetak tebal. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, maksudnya kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, maksudnya dahulu disebut setengah pengangguran sukarela. Oke. Ya, apa yang udah Erda baca tolong dipahami ya. Manakah di kalimat di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal? Oke, jadi kalau yang A, pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Berarti ini mendukung ya. Kalau yang B, setengah pengangguran sukarela adalah pekerja paruh waktu. Mendukung juga. Kalau yang C, setiap orang yang bekerja di bawah jam kerja normal disebut pekerja paruh waktu. Ini nggak mendukung karena beda.
Berbeda dengan setengah pengangguran, pekerja paruh waktu tidak sedang mencari pekerjaan. Tetap dia tidak sedang mencari pekerjaan ya, betul. Kemudian yang E, setiap pekerja paruh waktu tidak bersedia menerima pekerjaan lain di luar yang sedang dikerjakan, betul. Jadi jawabannya yang tidak mendukung adalah yang C. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Itu sekarang kakak lanjutkan ke teks untuk nomor 13 dan sampai 15. Ya, 13 sampai 15. Oke. Ingat ya, langsung kita ke soalnya karena apa yang dibutuhkan di soal di sini. Manakah pernyataan di bawah ini yang mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf pertama? Jadi kita fokus kalimat yang bercetak tebal. Oke. Paragraf pertama, kakak baca ya. Perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Oke. Perubahan dalam struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Kalau yang A di sini, pusat layanan baru yang muncul di pinggiran kota menandakan adanya perubahan dalam struktur sosial. Ini mendukung. Kalau yang B, tidak adanya perubahan struktur dan pola spasial ditunjukkan dengan tidak adanya pusat layanan baru. Padahal layanan barunya muncul. Tidak juga. Perubahan pola tata ruang di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Enggak mendukung. Kalau yang D, urbanisasi mendorong perubahan struktur sosial dan pola spasial di pusat kota. Padahal adalah layanan baru, bukan urbanisasi. Pusat layanan baru di pinggiran kota ditandai dengan adanya urbanisasi. Salah ya. Jadi nomor 13, jawabannya sesuai adalah yang A, yang mendukung. Seperti itu. Oke, itu teman-teman ya caranya ya. Oke, sekarang kakak lanjutkan ke nomor 14. Oke. Berdasarkan paragraf 1, Karawang merupakan kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Apa yang paling mungkin terjadi dengan Karawang? Oke, berarti mau nggak mau kita harus baca paragraf 1 ya. Di sini dibilang kalau Karawang merupakan kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Oke, kita baca paragraf pertama. Semua urbanisasi yang terjadi disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Urbanisasi ditandai dengan adanya mobilitas demografis dari daerah pedesaan menuju perkotaan, terutama yang dapat menyebabkan perluasan fisik wilayah kota. Semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan akan sumber daya alam, terutama kebutuhan lahan untuk pemukiman maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Konversi lahan dapat memicu perkembangan wilayah pinggiran kota dan wilayah pedesaan sekitarnya. Perubahan struktur sosial dan pola spasial di pinggiran kota menandakan munculnya pusat layanan baru. Pertumbuhan wilayah perkotaan mengubah daerah pertanian dan karakteristik sosial dan ekonomi. Nah, intinya urbanisasi itu dari desa menuju kota ya. Karawang merupakan kota yang mempertahankan diri sebagai sentra produksi beras. Apa yang paling mungkin terjadi dengan Karawang? Kalau yang A, tidak menjadi tujuan urbanisasi. Tidak menjadi tujuan urbanisasi. Karena Karawang adalah kota, ya pasti dia menjadi tujuan urbanisasi. Kalau yang B, pertumbuhan penduduk tidak tinggi. Pertumbuhan penduduk tidak tinggi. Yang namanya di kota pasti tinggi ya teman-teman ya. Urbanisasi terjadi tanpa mobilitas demografis. Ya pasti
Yang namanya urbanisasi terjadi mobilitas demografis. Tidak terjadi perubahan karakteristik sosial dan ekonomi, pasti terjadi. Sehingga yang mungkin adalah yang E, jadi kebutuhan lahan untuk pemukiman bagi penduduknya tercukupi. Jadi karena dia mempertahankan sebagai sentra produksi beras, maka kebutuhan lahan dan pemukiman bagi penduduknya tercukupi. Kenapa? Karena dia menjadi sumber pangan yang paling tinggi. Maksudnya sumber pangan yang tinggi. Maka kebutuhan lahan untuk pemukiman bagi penduduknya tercukupi. Oke, nomor 13, 14 ada yang mau ditanyakan teman-teman? Fauzan, Dava, Erja? Kamu mau tanya dong? Ya, di mana? Mobilitas demografis itu apa ya? Mobilitas demografis. Mobilitas itu berarti pergerakan. Demografis berarti itu terjadi bersama-sama. Gitu. Misalkan orang berbondong-bondong dari desa menuju kota. Yang namanya berbondong-bondong berarti bergerak kan? Ya enggak? Ya. Nah, berbondong-bondong itu berarti bersama-sama enggak? Ya. Nah, jadi bergerak bersama-sama. Mobilitas, pergerakan, demografis, berbareng. Maksudnya demo tahu berarti ramean gitu ya, rame-rame gitu ya. Ya. Itu teman-teman. Siap. Oke, sekarang ya sama-sama Aryo. Oke, sekarang kita ke nomor 15. Berdasarkan paragraf 2, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2017? Oke, tolong dibacain paragraf 2, Aryo. Paragraf 2 kayak? Ya, paragraf 2, betul. Pada tahun 1900, populasi penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan hanya sebesar 15%. Sementara itu, pada abad ke-20, pertumbuhan populasi perkotaan melaju sangat pesat dan diperkirakan akan terus meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami lonjakan penduduk yang pesat. Yang sangat pesat. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas penduduk. Selama kurun waktu 50 tahun terakhir, yaitu dari tahun 1968 sampai dengan 2018, perkembangan urbanisasi cukup signifikan. Pada tahun 1971, penduduk kota memiliki persentase sebesar 17,2%. Hingga tahun 2018, angka terus mengalami peningkatan. Sebagian penduduk desa melakukan mobilitas ke kota karena tertarik dengan kelengkapan fasilitas dan melimpahnya lapangan pekerja di kota. Fasilitas yang dimaksud diantaranya fasilitas pendidikan, hiburan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya. Sementara itu, kawasan pedesaan cenderung homogen dengan ditandai sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan minim fasilitas penunjang. Sebagian penduduk desa yang melakukan mobilitas ke kota masih berorientasi mencari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Maka problem baru akan muncul akibat urbanisasi, yaitu pengangguran. Oke, sip. Ya, berdasarkan paragraf 2, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2017? Oke, tadi sudah dibaca sama Aryo. Nah, apa yang terjadi pada tahun 2017? Di paragraf 2, itu kan tadi kan ada kalimat ini teman-teman ya. Tolong diperhatikan. Selama kurun waktu 50 tahun terakhir, 1968 sampai 2018, perkembangan urbanisasi cukup signifikan. Pada tahun 1971, penduduk kota memiliki persentase sebesar 17,2%. Hingga tahun 2018, angka terus mengalami peningkatan. Oke ya. Jadi intinya di tahun berapa? Di tahun 1968 ya, sampai 2018 itu terjadi peningkatan. Kemudian di tahun 1971 itu populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota sebesar 17,2%. Nah, otomatis tahun 2017
kan dialami peningkatan terus ya selama kurun waktu 68 sampai 2018. Berarti otomatis 2017 berarti populasinya lebih besar daripada 17,2%. Terus berapa Kak? Ya nggak tahu. Ya pokoknya dia tuh lebih besar daripada 17,2%. Nah, gitu ya. Kalau yang A, populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota kurang dari 15%. Salah ya? Karena ini mengalami peningkatan, ya kalau dari tahun 71 dari 17,2, otomatis 2017 lebih besar. Kalau yang B, populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota adalah 15 sampai 17,2. Salah juga. Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota sebesar 17,2%. Salah ya? Kalau sebesar itu adalah nilainya. Nah, 17,2 itu terjadi di tahun 1971. Bukan terjadi di 2017. Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota lebih dari 17,2%. Betul, karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kalau yang E, populasi penduduk Indonesia yang tinggal di kota lebih tinggi daripada penduduk dunia. Nggak ada bilang dunia ya, jadi nggak nyambung. Berarti nomor 15 jawabannya adalah yang D. Jadi angka ini pasti lebih besar daripada 17,2%. Angka yang di sini ya, angka pada tahun 2017. Gitu. Oke, nomor 15 ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Julfa, Erda, Fauzan? Ada yang mau ditanyakan? Bams? Java? Halo, teman-teman, ada yang mau tanyakan nggak? Belum ya. Virus Yafi, ada yang mau ditanyakan? Belum. Nugraha, ada yang mau tanyakan Nugraha? Tidak ada ya. Rian, ada yang mau tanyakan Rian? Oke. Gimana Pak Fauzan? Saya mau nanya, Kak. Iya, silakan Berarti Fauzan. kalau gitu tinggal ngeliat grafiknya aja ya, Kak? Polanya Tinggal lihat gimana datanya gitu. ya. Jadi, ya datanya maksudnya. Tinggal lihat datanya betul. Terus ngeliat polanya gimana gitu, jadi bisa nentuin kesimpulannya gitu ya. Ya, betul. Seperti itu. Paham ya Fauzan ya? Oh. Dilihat datanya. Paham. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Kalau misal di teksnya ada grafik, berarti kita lihat grafiknya. Itu ya. Paham ya Fauzan ya? Oke. Paham, Kak. Aman, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16, tolong dibacain soalnya Rian. Ada suara kakak Rian? Halo Rian. Raka, ada suara kakak Raka? Raka, halo Raka? Iya Kak. Ya. Tolong dibacain nomor 16 Raka. Yuk. Bacalah teks berikut. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan ketutup kursor, Kak. Oh, tutup kursor ya, maaf. Ya. Nih. Nah, udah. Apa? Begitu juga tadi apa? Kan bau obat ya. Bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit, mereka akan disuntik. Membayangkan sakit jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit.
Berdasarkan paragraf di atas, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Yang paling mungkin benar ya. Oke. Kalau yang A, anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan. Nggak ada bilang gitu teman-teman ya. Padahal anak laki-laki itu banyak yang menolak ketika diajak di rumah sakit. Bukan dia berpotensi sakit. Jadi salah. Kalau yang B, anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Bukan ya. Bukan seperti itu. Maksudnya, pertama anak laki-laki itu yang susah diajak. Bukan berarti anak perempuan lebih berani ya dibandingkan anak laki-laki. Bukan ya teman-teman. Kalau yang C, anak-anak sering mendapatkan pengalaman buruk di rumah sakit. Ini bisa jadi ya. Bisa jadi. Kemudian yang D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Ini bisa jadi juga. Kemudian yang E, anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit. Enggak dibilang seperti itu teman-teman ya. Enggak dibilang seperti itu. Oke, jadi ada dua jawaban nih yang hampir sama nih. Mendapat pengalaman buruk di rumah sakit, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Padahal di sini dibilang banyak pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak rumah sakit. Begitu juga dengan bau orang yang menyengat, penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Oke. Kemudian mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Nah, jadi antara pengalaman kan pengalamannya kan udah lihat nih pengalamannya itu kalau pemandangan rumah sakit menjadi salah satu mereka ini ya pengalamannya bau obat menyengat dan penampilan staf. Nah, kemudian di kalimat terakhir mereka mengira bahwa jika di rumah sakit mereka akan disuntik, membayangkan. Nah, berarti apa itu teman? Berarti belum terjadi berarti ya. Jadi itu dia itu masih merasa. Gitu, dia berarti masih merasa. Cuman halusinasi, bukan halusinasi, maksudnya sugestinya itu kayak udah kalau rumah sakit itu seolah-olah menakutkan gitu ya. Jadi jawabannya itu bukan yang C, tapi lebih tepat yang D. Jadi anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi nomor 16 jawabannya adalah yang D. Kakak rasa mudah. Oke, sekarang kita ke nomor 17. Macan tutul adalah salah satu dari 4 kucing besar yang dikenal dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Macan tutul memiliki panjang tubuh antara 1-2 meter dengan bulu berwarna kuning kecoklatan dan bintik hitam. Macan tutul banyak terdapat di benua Asia Afrika. Macan jenis ini memburu mangsa dengan berbagai ukuran. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Yang pasti salah. Kalau yang A, semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Betul ya? Karena kucing besar itu adalah macan tutul. Oh, maksudnya macan tutul itu adalah sebagai salah satu dari 4 kucing besar. Kalau yang B, hewan yang berwarna kuning kecoklatan pandai memanjat dahan. Betul, karena itu adalah macan tutul. Kemudian yang C, pemburu menangkap macan tutul karena bulunya yang indah dan kuning kecoklatan. Betul juga. Kalau yang D, macan tutul adalah jenis kucing berukuran lebih dari 2 meter yang pandai memanjat dahan. Padahal ukurannya itu 1-2 meter. Gitu. Nggak mungkin lebih dari 2 meter. Jadi nomor 17 jawabannya adalah yang D. Ya, karena ukurannya itu 1-2 meter. Tidak mungkin lebih dari 2 meter. Ya, tidak mungkin lebih dari 2 meter. Ini ya teman-teman ya. Kalau 2 meter betul, tapi kalau lebih dari bisa salah ya, pernyataannya salah. Kak, mau nanya Kak. Nah. Terus untuk opsi E, kenapa dia dinyatakan benar? Oh iya, bentar. Kalau opsi E,
Macan tutul yang terdapat di Eropa memiliki panjang tubuh lebih dari 2 meter. Macan tutul banyak terdapat di benua Asia dan Afrika. Terdapat di Eropa memiliki panjang tubuh lebih 2 meter. Sebentar. Kita analisa sama-sama ya. Macan tutul memiliki panjang tubuh antara 1 sampai 2 meter dengan bulu berwarna kuning. Ya juga ya. Yang pasti salah ya. Sebentar, teman-teman. Oh iya ya, salah ya. Yang E ya. Macan tutul yang terdapat di Eropa. Oh iya, Deng. Ya. Jawabannya yang E ya. Kalau yang D ini kan ada yang salah, ada yang benar. Ya, betul. Kalau yang D ini ada yang salah, ada yang benar. Jenis kucing berukuran lebih dari 2 meter. Ini yang salah, tapi yang benar adalah yang pandai memanjat dahan. Kalau yang E, macan tutul yang terdapat di Eropa memiliki panjang tubuh lebih dari 2 meter. Ternyata jawabannya yang E, teman-teman ya. Bahwa macan tutul itu terdapat di benua Asia dan Afrika. Gitu. Bukan di Eropa. Jadi macan tutul yang terdapat di Eropa itu dia udah salah. Kemudian memiliki panjang tubuh lebih dari 2 meter, lebih salah lagi. Ya udah, betul ya. Ya, berarti jawabannya yang pasti salah adalah yang E. Oke, terima kasih ya. Sudah diingatkan. Ya, nomor 17 jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bams? Fauzan? Raka? Ada yang mau ditanyakan? Dava? Aman Kak dari saya. Aman Kak, aman. Aman ya? Oke. Lanjut ke nomor 18. Jeruk nipis banyak mengandung antioksidan, asam sitrat, dan vitamin C yang akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Sistem metabolisme yang cepat mengubah lemak dan gula menjadi sumber energi dengan cepat. Lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi yang akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Meskipun banyak mengkonsumsi karbohidrat, berat badan tidak akan bertambah akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang lambat. Berdasarkan informasi berikut, manakah pernyataan berikut yang benar? Kalau yang A, lemak dan gula yang berubah cepat akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Benar atau salah itu teman-teman? Lemak dan gula yang berubah cepat. Salah ya? Sistem metabolisme yang cepat mengubah lemak dan gula menjadi sumber energi dengan cepat. Lemak dan gula yang berubah, bukan berubah ya. Bukan berubah. Benar ding? Bentar, lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi yang akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Lemak dan gula yang berubah cepat akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Bukan ya, tapi akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Berarti salah. Kalau yang B, penumpukan lemak dalam tubuh akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Salah? Jelas salah ya. Penumpukan lemak dalam tubuh akan mempercepat sistem metabolisme. Salah. Kalau yang C, kandungan di dalam jeruk nipis meningkatkan konsumsi karbohidrat. Bukan ya. Padahal kandungan di jeruk nipis itu asam sitrat, vitamin C yang akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Bukan meningkatkan konsumsi karbohidrat. Kalau yang dimakan dalam jumlah banyak mempercepat sistem metabolisme tubuh. Salah juga. Kalau yang E, kandungan jeruk nipis memperlambat menumpukan lemak dalam tubuh. Jadi jawabannya yang E. Karena kandungan jeruk nipis mengandung antioksidan, asam sitrat, ini ya, dan vitamin C yang akan mempercepat sistem metabolisme tubuh. Nah, kalau sistem metabolismenya tubuh itu mempercepat, berarti memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Oke, berarti nomor 18 jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Halo?
Ada yang mau tanyakan teman-teman sampai sini? Aman nggak? Aman ya? Oke, soalnya cukup jelas. Sekarang kita ke nomor 19 dan 20. Oke, karena ini teksnya cuma satu, kakak minta tolong dibacain teman-teman. Tolong dibacain teksnya Virus Yafi untuk nomor 19 dan 20. Jati yang tumbuh di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah diakui kualitasnya di dunia karena kayunya besar, batangnya melurus, dan polanya unik. Saat ini harga kayu jati makin mahal karena jumlah hutan di Pulau Jawa yang makin berkurang. Pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian merupakan penyebab jumlah hutan jati di Pulau Jawa yang semakin berkurang. Namun mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati karena kayu jati lebih kuat, awet, indah dibandingkan kayu lainnya. Selain itu, kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Meskipun keras, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan. Salut TBK 2020. Oke. Menggunakan informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati. Oke, yang A, kayu jati adalah salah satu komoditas penting bagi negara. Enggak teman-teman ya, bukan dibilang komoditas paling penting. Jadi enggak mendukung kalimat mahalnya harga kayu jati. Kemudian yang B, mebel berbahan kayu jati yang dibuat perajin selalu habis terjual. Nah, selalu habis terjual berarti menandakan kalau tidak menurunkan permintaan kayu jati. Kalau tidak menurunkan berarti memperbanyak permintaan kayu jati. Kalau yang C, belakangan ini banyak perajin kayu jati mengganti kayu jati dengan kayu jenis lain. Justru yang diminta itu kayu jati ya, bukan kayu jenis lain. Tadi yang C ini salah. Kalau yang D, tinggi rendahnya permintaan kayu jati ditentukan oleh strategi pemasaran. Nggak ngaruh juga, nggak memperkuat. Kalau yang E, pemerintah nggak ada hubungannya. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu. Berarti sesuai ya. Jadi kan kalau selalu habis terjual, berarti permintaannya semakin banyak dan tidak turun. Semakin banyak permintaan, ya berarti harganya semakin naik atau semakin mahal. Oke, teman-teman, nomor 19, ada yang mau ditanyakan? Erda, Raka, Rian, ada yang mau ditanyakan? Nugraha, ada yang mau ditanyakan? Nugraha? Oke, Fauzan, Java, Aryo, ada yang mau tanyakan? Saya aman nggak? Oke, aman ya? Oke, kalau teman-teman aman, kakak lanjutkan ke nomor terakhir. Nah, nomor 20, manakah informasi berikut yang dapat memperlemah pernyataan kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Jadi yang memperlemah ya teman-teman ya. Kalau yang A, perajin kayu jati banyak yang merugi karena tingkat kegagalan saat mengolah kayu jati menjadi mebel tinggi. Apakah ini memperlemah? Kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Perajin kayu jati banyak yang merugi. Kakak bukan memperlemah ya. Kalau yang B, penjualan kayu jati yang telah menjadi mebel lebih menguntungkan dibanding kayu jati mentah. Ini malah memperkuat. Bukan juga. Kalau perajin pemula dapat membuat mebel berbahan kayu jati dalam waktu singkat. Ini memperkuat. Kalau yang itu bisa memperlemah teman-teman ya. Memperlemah. Kalau yang D, makin tua umurnya kayu jati makin mudah dipotong. Memperkuat. Hasil olahan kayu jati terutama berupa mebel, memperkuat. Oke, berarti nomor 20 jawabannya adalah yang A. Jadi yang melemahkan kalimat kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Gitu. Jadi perajin kayu jati banyak yang merugi. Berarti memperlemah ya teman-teman, bukan memperkuat ya, memperlemah.
karena tingkat kegagalan saat mengolah kayu jati menjadi mebel tinggi. Oke, nomor 20 jawabannya adalah yang A. Oke, terakhir teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Terakhir ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Masih ada waktu 4 menit lagi. Ava, Erda, Aryo, Zulfa, Nugraha, Bang. Oke. Zulfa gimana Zulfa? Aman, Kak. Aman ya, oke. Fauzan, Askar, aman ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, dan sesi kita juga akan berakhir di jam 12.00 karena udah masuk waktu zuhur ya. Kita bisa akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Ya, Oh ya, Kak, materinya nanti dibagiin ya, Kak? ya, materinya kakak share di WA ya, di grup WA ya teman-teman ya, dipelajari lagi ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
وعلى آله سيدنا محمد الله كريم.